Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak, adik-adik, jamaah Masjid Al-Hikmah Tegal Sidoarjo. Terus ini Pak. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan hidayah pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan seluruh kaum muslimin. Kedatangan kita di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah semua, tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita ini diizinkan untuk thalabul ilmi, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur. Syukur yang sesungguhnya. Memang ada syukur yang tak sungguh-sungguh, Pak. Wonten Pak. Syukur harus yang sesungguhnya. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Karena seringkali orang-orang itu syukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tapi lupa dengan dua kaidah yang lain. Dikatakan syukur yang sebenarnya tatkala hati kita ini meyakini akan nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari Allah. Lantas karena hati kita sudah yakin bahwa ini datangnya dari Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian karena senangnya tenanan, senangnya luar biasa, maka nikmat itu digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Kita diberi sehat, maka hati kita ini senang betul, ya Allah, bahwa saya yakin betul ini datang darimu, dan betul-betul bersyukur betul hatinya. Lantas lisannya mengikrarkan alhamdulillah atas nikmat sehat itu, dan kita gunakan kesehatan itu untuk mentaati Allah. Wonten tiang sehat tapi tinggi maksiat. Wonten, tapi setiap hari alhamdulillah dan alhamdulillah, berarti belum syukur, Pak. Maka kita ini hendaknya membuktikan syukur-syukur kita dengan menunaikan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan. Nah, mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu, datangnya kita ke tempat ini, sholat jamaah, thalabul ilmi, ini wujud nyata dari kesyukuran. Allahumma amin. Salawat dan salam kita berikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita, beliau teladan kita, yang Allah telah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah uswah al-hasanah yang kita ini tatkala ingin mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, maka harus mengikuti Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, majelis malam ini biasanya diisi oleh Ustaz Muhammad Fatan Ariful Ulum, tapi beliau pas barengan wonten acara. Sebetulnya jadwalnya tidak beliau terus, Pak. Kesepakatan kami gantian, Nek beliau nggak bisa, nggih saya. Hanya saja ini kan program Baitul Maqdis Circle. Kita ingin menyampaikan kabar saudara kita di Masjidil Aqsa sana, di kawasan Baitul Maqdis Palestina sana, bareng-bareng. Sehingga ada beberapa masjid yang kami ngisi rutin, Pak. Sekitar ada 5 masjid. Nah, bagi-bagi, saya 2, satuatan 3. Nah, nanti kalau ada yang nggak bisa, kita gantian. Nah, oleh karena itu, tatkala malam hari ini beliau tidak bisa, saya yang isi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan bincang tentang keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim sebelumnya sudah disinggung, sudah dibahas, tetapi pada malam hari ini kita akan khusus membahas tentang Ishak, Nabiullah Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Apa mboten nami-nami Nabi, Bapak Ibu? Urut-urut
Setunggal Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Nah, niku mawon Pak. Nek sampai 25 kula nek dinyanyekne mboten apa lho. Kudu digoleki ana sing bolong nggih. Nah, terus Ishak ini putra dari Ibrahim. Nabiullah Ibrahim memiliki dua putra, nggih menika Ismail dan Ishak. Tatkala Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, karuniakan kepadaku, maaf Rabbi zidni ilma. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Maka sinten kemawon bapak-bapak ibu-ibu yang mengaku muslim hendaknya mengikuti ajarannya Ibrahim. Bin menika memohon anak turun ingkang soleh. Baik sudah punya anak ataupun belum punya anak, doa ini hendaknya senantiasa kita baca. Rabbi habli minas sholihin. Pendek nggih. Hafal sedanten nggih. Yang belum nikah kita ajari. Ini para ibu wajib ngajari. Rabbi habli minas sholihin. Sebelum masuk ke kisah Ibrahim, ada seorang bapak yang cerita kepada saya, Mas, saya ketika nikah itu pengen punya anaknya laki-laki, maka tak dongakne tenan Mas, tak dongakne alhamdulillah istri saya hamil betul loh. Ketika hamil tak dongakne, tak rewangi tahajud, tak rewangi donga mumpung tenanan agar anaknya laki-laki dan soleh, gitu kira-kira. Selama 9 bulan itu mumpung angsalipun donga, tahajud, sedekah dan amal-amal yang lain. Alhamdulillah diparingi putra jalan. Habis itu setelah rada tumbuh dewasa pengen putra perempuan, maka sama yang dilakukan Pak. Ya Allah, mumpung Pak, dongane mumpung, tahajudé mumpung, sedekah mumpung, pokoknya amal-amale mumpung. Kersane diparingi putra ingkang soleh dan putri yang salehah. Alhamdulillah kabul Pak. Kan luar biasa Pak. Jaluk lanang oleh lanang, jaluk wedok oleh wedok. Dan yang ketiga ini rada berat Pak situasinya Pak. Yang ketiga beliau cerita, ya Allah, saya pengen satu lagi ya Allah. Saya pengen putra satu lagi. Tapi monggo ya Allah, sak karepe jenengan. Ngoten dongane, Pak. Sak kersane jenengan ngatos-atos nggih Pak Bu. Nek badhe ndonga sak kersane Allah, sak karepe Allah niku pokoke kudu ngatos-atos. Maka si bapak ini alhamdulillah hamil. Bapaknya hamil. Ibunya hamil, istrinya hamil. Lalu kemudian hamil itu lahir Pak, laki-laki. Jadi karena sudah komplit laki-laki perempuan. Nah yang ketiga ini kalimatnya namun sederhana Pak. Pun ya Allah, sak kersane jenengan. Laki-laki nggih monggo, perempuan nggih monggo. Tahajudé mboten dilakoni Pak. Sedekahe mboten dilakoni, dongane mboten mempeng Pak. Anak ini akhirnya ketiganya tumbuh dewasa Pak. Lalu si bapak ini mengatakan, Mas, anak saya yang pertama alhamdulillah soleh, anak saya yang kedua perempuan alhamdulillah soleh, anak saya yang ketiga Mas, anak saya yang ketiga, dari ujian itu Mas katanya, selama 20 tahun Bapak musuhi bapaknya, selama 20 tahun. Saat itu saya sedang bercerita Nabi Yakub yang anaknya itu beling selama 40 tahun. Maka ketika setelah saya selesai bercerita itu, bapak tadi ngeyem-ngeyem, alhamdulillah Mas, aku lagi 20 tahun gitu. Terus, apakah anak yang seperti itu jelek? Mboten. Kenapa mboten? Karena sudah ditetapkan sama Allah yang kayak gitu. Jadi dalam ilmunya Allah itu terbaik. Hanya kita terima tidak. Ketika kita terima, berarti kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka bapak tadi betul-betul merasa ayem ketika dapat cerita Yakub yang punya anak beling 10 lagi Pak. 10 dugal, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir 40 tahun. Bapak itu baru berapa Pak? 20 tahun. Nggak main-main Pak, memusuhinya sampai acung-acungan arit Pak. Sampai acung-acungan arit. Maka Masya Allah, ini untuk menunjukkan doa itu penting Pak. Doa itu sangat penting. Allah ijabah, nggak ijabah itu terserah Allah Ta'ala. Tetapi tugas kita sebagai seorang hamba itu hendaknya senantiasa meminta dan memohon. Maka ketika kita sudah punya putra, kita harus ingat, Rabbi habli minas sholihin. Derek gak ada putra, Rabbi habli minas sholihin. Derek nikah misalnya, Rabbi habli minas sholihin. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengingat sejenak. Doa Rabbi habli minas sholihin ini dimintakan oleh Ibrahim tatkala Ibrahim pengen betul memiliki anak. Karena istrinya mandul, Sarah itu mandul, istri pertamanya. Sementara Ibrahim betul-betul mengingini anak yang akan melanjutkan risalah dakwahnya. Hanya saja sama Allah belum dikabulkan. Sehingga nanti singkat cerita Ibrahim menikah dengan Hajar dan lahirlah naminipun sinten Ismail. Dados ketika Ibrahim berdoa Rabbi habli minas sholihin, pengabulan pertamanya yaitu putra namine Ismail. Dikatakan oleh para ulama 14 tahun kemudian Bapak Ibu, istri tuanya juga hamil dan kemudian melahirkan. Di saat istri tuanya namine Sarah niku umuripun 9 tahun. Wonten saking mriki 9 tahun. Bu. 9 niku 90 nggih, Pak. Bener nggih? Sementara Ibrahim umurnya 100 tahun. Itu bisa dicek nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir. Terus itu umur ibu dan umur bapaknya. Pernah menyaksikan apa dereng jenengan, Pak? Tapi pantas teng YouTube kita buatan untuk orang-orang sekarang. Kalau ada maka betul-betul Allah itu maha kuasa untuk menetapkan segala sesuatu. Kalau nggak ada maka di masa itu sangat menakjubkan betul Pak. Jadi dalam kondisi sudah sangat tua renta, tapi Allah masih menghendaki memiliki putra. Nah, maka putra yang akan dilahirkan oleh istrinya yang bernama Sarah ini ingin menikah diparingi nami Ishak. Sinten ingkang maringi nami Bapak Ibu? Yang memberi nama sinten? Ibrahim, Sarah, atau Pak Liin atau Pak Dinin apa sinten Pak? Yang memberi nama langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak main-main Pak. Terus ada anak-anak yang sejak masih di dalam kandungan sama Allah sudah diberi nama. Ada Ishak, mungkin wonten namanya Yahya. Ini ada anak-anak yang sudah dikabarkan namanya ketika masih di dalam kandungan. Ada Yakub dan ada yang lain lagi. Nah, kisah Ishak ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kisah Ishak di dalam cerita kalau kisah para nabi itu tidak terlalu banyak. Biasanya ceritanya nempel dengan ibunya atau nempel dengan bapaknya. Sehingga sudah gabung dengan kisahnya Ibrahim sekaligus kisahnya Sarah. Pada malam hari ini saya tidak mengkhususkan pembahasan kelahiran Ishak karena kelahirannya amat sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar tentang kelahiran Ishak di Quran surat As-Saffat ayat 112 hingga 113. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak.
seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ini satu di antara ayat yang mengabarkan akan kelahiran Ishak. Kisah yang lebih detail Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Hud ayat 69 hingga 74. Mungkin agak ditinggali Pak. Kisahnya sangat menarik Pak. Saya bacakan kisahnya yang langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Dan sungguh utusan-utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim membawa busyra, membawa kabar gembira. Lalu mereka itu mengucapkan salama, ini salam ya. Lalu kemudian Ibrahim menjawab qala salam. Ibrahim menjawab, ya ini salam itu selamat, selamat. Lalu kemudian fama labitha an jaa bi'ijlin hanif. Lantas ketika para malaikat itu datangnya tidak berwujud malaikat, tetapi datangnya wujud manusia. Jadi ada beberapa malaikat bertamu ke rumah Ibrahim. Jenengan nek wonten tamu yang dilakukan apa Pak Bu? Wonten tamu yang dilakukan apa? Diparingi apa? Suguhan. Suguhane ndahar napa snack napa unjukan to? Tergantung duwene napa. Nek riyen mah ndak tahu, di kampung saya itu ada, kalau pintu rumah itu biasanya ada pintu belakang. Ada pintu belakang. Kalau ada tamu dadakan, itu ibu itu biasa keluar dari pintu belakang. Pados snack, pados makman. Nanti masuknya lewat pintu belakang. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, jadi wonten. Sehingga kalau ada tamu dadakan lebih aman untuk jamu tamu. Kalau nggak ada pintu belakang, kinten-kinten pados terus mlebu lewat ngarep kurang enak, Pak. Kurang enak. Maka kalau nggak ada disuguhi namo teh kopi. Nah, maka Ibrahim itu ngajarkan kepada kita jamu tamu. Jamu tamu nggak main-main yang disuguhkan. Yang disuguhkan adalah bi'ijlin janit ya. Jadi yang disuguhkan itu berupa daging anak sapi yang dipanggang, Pak. Jadi kira-kira ketika tamu datang langsung goleki sapi ini dibelah, Pak. Jenengan kinten-kinten kurban itu satu sapi dirampungin tiang pinten dan dalam waktu berapa lama, Pak? Tapi ini berarti kan normalnya cepet banget, Pak. Mulai dari nyembelih, nguliti, terus kemudian motong-motong, dimasak, berarti ini cepet sangat ya, cepet sangat. Karena itu menjadi hidangan si tamu tadi. Kalau tamu nunggunya kelamaan, kinten-kinten ya kesuwen. Maka ini kira-kira nggak tahu ini Ibrahim gimana tekniknya. Dan tidak diceritakan beliau ada siapa di dalam rumah, hanya ada beliau dengan istrinya, nyembelih pripun dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan, saya belum dapati riwayatnya secara detail. Hanya saja Ibrahim nyembelih sapi muda itu, sapi muda anak sapi itu, yang kemudian dipanggang, lalu dipanggang dan dihidangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Maka ketika dilihatnya tangan mereka itu tidak menjamah, namanya malaikat, dihidangi daging sapi panggang mboten kaki. Nah kita untuk kaki ngoten ya Pak ya. Hidangannya spesial sangat, daging sapi panggang. Pinten daging sapi sekilo, Pak?
150 mungkin gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini hidangan spesial sekali. Ini hidangan spesial sekali. Maka Ibrahim menyaksikan para malaikat itu tidak memegang sama sekali, nggak pengen sama sekali. Maka ketika situasi demikian, Ibrahim ini menjadi takut akan perbuatan mereka. Kok ada tamu diberi hidangan tidak mau makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Kemudian malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sungguh kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaumnya Lut. Kok kaumnya Lut? Lut itu sinten, Pak? Apanya Ibrahim? Dari sisi keluarga niki konco nopo keluarga nopo keluarga. Lut ini menjadi keponakannya Ibrahim. Dulu ketika Ibrahim masih di Babilonia, yang beriman itu hanya 3, Pak. Ketika Ibrahim dakwah, 1 Ibrahim sendiri, 2 Sarah istrinya, yang ketiga adalah Lut. Lalu kemudian ketiganya hijrah. Ketiganya diizinkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, hijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Baitul Maqdis, yang hari ini kita kenal dengan Palestina. Mereka bertiga hijrah. Di persimpangan jalan, Lut ini minta izin, atau lebih tepatnya mendapat perintah untuk dakwah ke tempat lain. Tempat itu disebut sebagai Gomorrah. Gomorrah ini wilayah yang ada kaum laki-laki senang dengan laki-laki itu. Nggak ada saat itu perempuan senang perempuan, laki-laki senang laki-laki, dan itu saja di saat itu menjadi kehinaan yang sangat luar biasa. Lut disuruh berdakwah kepada kaum itu yang kita kenal dengan kaum Sodom. Kalau hari ini ada manusia kok niru-niru umatnya Lut, maka itu sebetulnya tinggal nunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka bertaubat. Nah, maka mereka pisah jalan. Lot dakwah di sana dengan sangat lama hingga hasilnya ya kalau dibilang 0 geboten, karena ada yang beriman kepada Lut. Yang beriman hanya 2, yaitu 2 putrinya saja. Yang lain boten. Jenengan bayangkan, Pak, dakwah nggak ada yang terima. Terus kalau jenengan ngajak tiang kangge sae, kok tiang niku mboten purun, Pak. Ampun mangkel, ampun loro ati. Lut ini dakwah sebelumnya belum punya istri, berangkat ke sana sampai kemudian punya 2 anak dan anaknya beriman kepada Lut. Itu saja orang-orang pada tidak beriman, nolak dakwahnya Lut, tetap ngeyel ini. Maka yang seperti itu akan menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengiriman azab itu melalui para malaikat. Malaikat yang mampir mampir di rumahnya Ibrahim, terus badhe teng wilayah Gomorrah tadi, tapi mampir di rumah Ibrahim, ya mampir kayak normal gitu. Karena memang gitu kan. Mampir di rumah Ibrahim untuk apa? Untuk memberi kabar gembira kepada Ibrahim ini. Ke tempatnya Lut ingin memberi kabar akan datangnya azab, mampir dulu di rumahnya Ibrahim untuk memberi kabar gembira. Kita baca lanjutan dari kisahnya. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Wah, ternyata istrinya Ibrahim ini sudah sadar. Oh, itu malaikat ini. Itu ada malaikat. Maka istrinya ini berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Jadi ketika kedatangan malaikat, senyum-senyum iki koyo bakal ono kabar apik. Kenapa kok gitu ya? Langsung ke tempatnya Lut aja bisa, kok mampir ke rumah kami. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub. Ini nggak main-main, Pak. Anak sudah disebut namanya, cucu juga sudah dijanjikan. Wonten sing pernah, Pak,
angsal kabar, angsal mimpi, nanti dapat ini gitu. Maka Allah Ta'ala berikan kabar kelahiran Ishak putranya dan Yakub cucunya, sehingga keluarga ini menjadi sangat gembira, kira-kira oh Ishak nanti akan hidup panjang. Kenapa hidup panjang? Karena dia nanti akan memiliki keturunan namanya Yakub. Dia akan punya anak namanya Yakub. Jadi nyantai lah ini. Artinya ketika ada perintah apapun terkait dengan Ishak, tetap tenang hati itu. Kenapa? Karena janji lahirnya Yakub belum ada itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhan inna hadza la syai'un ajib. Kemudian keluarga ini betul-betul merasa takjub akan kabar yang baru saja didapatkan. Maka istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku orang atau perempuan yang sudah tua dan suamiku pun dalam keadaan tua. Tadi di awal saya sampaikan, Pak, istrinya umurnya 90 tahun, suaminya umurnya 100 tahun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa nolak. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sesuatu pada hambanya, ya sudah, tidak akan sampai ini. Kalau sesuatu itu ingin diberikan kepada seorang hamba, maka pasti tidak akan tertukar, pasti tidak akan terhalang. Kalau kita ini dikehendaki punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu nggak akan ada yang mampu menghalangi. Pokoknya semua kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ngomong-ngomong kalau urusan keluarga seperti ini, jadi namanya Ibrahim itu mengingini putra, mengingini keturunan. Kenapa para nabi itu sangat menginginkan keturunan agar bisa melanjutkan dakwah, agar bisa melanjutkan urusan-urusan berikutnya berkaitan dengan umat. Saya yakin jenengan nggih ngoten, ketika belum punya putra, pengen punya anak, punya harapan. Ada orang diberikan harta yang banyak, melimpah, hanya satu yang belum, Pak, putra. Jadi ada seorang simbah punya anak satu, ngarep-arep cucu dari si anak ini, tapi sama Allah belum dikabulkan. Tetapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasihkan harta yang gampang sekali. Usahanya, bisnisnya gampang sekali, sini gampang itu. Lalu kalau seperti itu bagi keluarga ini ada kondisi belum sempurna lah katanya, karena belum ada keturunan. Tetapi ketika Allah sudah menghendaki yang demikian, ya sudah, itu yang terbaik itu. Selama kita masih hidup, ya sudah. Kalau kita masih bisa memohon dan meminta kepada Allah, ya kita lakukan. Sambil betul-betul yakin bahwa Allah bisa mengabulkan dan bisa tidak. Allah kabulkan berarti itu yang terbaik, Allah tidak kabulkan itu juga yang terbaik. Sehingga hati kita ini selalu lapang, tenang. Punya putra, alhamdulillah. Mboten nggih, alhamdulillah. Punya putra niku nikmat napa mboten, Pak? Nikmat. Ujian apa sanes? Ujian. Sekarang saya lanjutkan. Punya putra yang soleh niku ujian apa sanes? Ujian. Punya putra yang rotok beling niku ujian apa sanes? Ujian. Semuanya ujian? Enggak. Kalau kita menyadari semua ujian, maka yang kita pikirkan adalah ketika punya putra kayak gimana pun, tugas kita mendidik dengan sebaik-baiknya, membimbing dengan sebaik-baiknya, mendoakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang punya putra soleh, sombong, wah putra pergi jelas tenan,
tak sekolah ning kono. Luar biasa. Ra kurang-kurang lek kumbandani ya. Ra kurang-kurang lek kumbandani. Pirang-pirang yuto tak tok nih. Iya bener dadi wong saleh. Dadi umuk lah. Dadi gumedhe. Padahal ini ujian. Ketika diberi putra yang soleh, harusnya senantiasa syukurnya yang tenanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya sudah dicontohkan oleh para nabi di dalam Al-Quran. Nabi engkang gadah putra soleh sinten, Pak? Nabi engkang gadah putra soleh sinten? Nabi Ibrahim, sinten malih? Nabi Muhammad, sinten malih? Nabi Ishak. Leres, Nabi Yakub ini soleh Pak. Nabi yang mboten diparingi putra soleh sinten Pak? Nabi Nuh wonten setunggal sing mboten soleh. Nabi Yakub enggak main-main Pak. 10 Pak. 10 mboten soleh. Tapi nanti alhamdulillah di ujung cerita putra-putranya semuanya taubat. Dari cerita-cerita ini apa Ibu, kita jadi belajar. Oh, soleh enggak soleh itu semuanya ujian. Ketika Ibrahim diberikan putra namine Ismail dan Ishak, itu ujian bagi Ibrahim dan Ibrahim tuntas menjalankannya. Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, ketika Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya Ismail, Ibrahim lolos betul nggak? Lolos, dipenuhilah perintahnya itu. Kadang bapak ibu niku nek putrane misal tesi alit sakit ngoten terus wonten adzan Allahu Akbar terus putrane rada rewel ngoten gitu ngendek-ngendek salat ngoten kan ngendek-ngendek salat napa malih sing didek simbahe simbah niku sayang betul kali cucu niku Pak sing didek simbahe kinten-kinten tetep mangkat teng masjid napa putrane rin Pak kadang mboten tega ada situasi betul-betul anak ini akan ujian ya. Bahkan bisa sampai menghalangi orang dari menjalankan ketaatan. Nanti sampai pada bakhil, melecingin tenanan, pelitnya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Maka ketika kita diberikan seorang anak atau kita meminta seorang anak, itu pada prinsipnya kita harus siap menjalani ujian itu dengan sebaik-baiknya sesuai yang Allah kehendaki. Nah, ketika lahir putra yang namanya Ishak, kemudian nanti lahir yang namanya Yakub, Ibrahim Khalilullah itu nanti tuntas menunaikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kemudian para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Terus malaikat itu menegaskan akan ketetapan dari Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah berkehendak, ya sudah, nggak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah sudah menetapkan punya anak di umur sekian, ya sudah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah tetapkan baru nikah langsung punya anak, ya sudah, nggak ada yang bisa menghalangi, Pak. Sehingga mau dihalangi dengan apa kemauan, Pak? Ada keluarga punya anak satu, lalu mengikhtiarkan untuk memberi jeda, Pak, untuk memberi jeda anaknya. KB. Kok ya sandelalah Allah memang sudah berkehendak. Hanya berjarak nggak sampai setahun, Pak. Jadi nggak sampai setahun hamil lagi, padahal KB. Jadi kalau sudah ditetapkan gada putra mau KB mau napa-napa itu tidak akan mampu menghalangi. Itu ikhtiar, Pak. Ikhtiar manusiawi. Tetapi apapun yang menjadi penghalang, kalau Allah sudah tetapkan, ya sudah,
pasti akan sampai. Demikian juga yang terjadi dengan Ibrahim ini, Pak. Menginginkan putra dari sejak muda, tetapi tidak diberi sama Allah Ta'ala. Diberi kira-kira sudah umur 10 sana. Sehingga dari sini kita jadi bisa belajar, Pak. Kita ini hendaknya amat sangat yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan doa, Pak. Jangan pernah meremehkan doa, jangan pernah lalai untuk memohon kepada Allah, karena ada kaidahnya. Ta'aruf ilallah firraha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalkan diri kalian di hadapan Allah di saat kalian lapang, maka Allah akan mengenalmu di saat kalian sempit. Satu di antara bentuk pengenalan ini adalah doa, Pak. Jadi bentuk-bentuk yang lain banyak, Pak. Jenengan sholat, jenengan sedekah, jenengan zikir. Tapi satu di antaranya berdoa. Pokoknya berdoa terus. Kadang orang itu berdoa kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan nggak punya uang dan lain sebagainya. Urusan-urusan masalah saling menumpuk. Donga niku krasa sangat. Saya ketika nunggoni istri lahiran, Pak. Nunggoni istri lahiran kan berat ya, Pak. 3 putra saya itu ketika lahiran dipacu. Jadi katanya para ibu itu kalau dipacu gue sakit, nggih Bu, leres badan. Oh, belum pernah ya, Bu. Jadi daripada yang normal dengan dipacu itu katanya lebih sakit. Dan saya menyaksikan itu beratnya luar biasa. Maka ketika sholat lalu zikir itu alhamdulillahnya kerasa banget, Pak. Alhamdulillah. Nek mboten kadang cepet, Pak. Alhamdulillah. Kadang kita ini kok enggak rosok gitu. Tetapi ketika situasi berat itu lebih kerasa zikir. Subhanallah. Karena betul-betul merasa kita perlu Allah untuk nolong gitu. Merasa perlu untuk nolong. Anak saya yang terakhir jam 8 malam baru bukaan 2, Pak. Tapi sakitnya kata istri saya sudah seperti bukaan 8. Dokternya juga heran ini, Dokternya juga heran. Herannya gimana? Baru bukaan 2 kok sakitnya kayak gini ya, Bu. Maka istrinya sudah kebayang, baru bukaan 2 jam 8. Lalu kemudian ya saya yang dengar madeg gitu deh. Masuk habis zuhur sampai jam 8 baru bukaan 2, tapi sakitnya sudah sangat luar biasa. Mikir-mikir, ya Allah, apakah sampai besok ini? Apakah sampai besok? Tapi saya mikirnya sederhana, Pak. Ya Allah, bagi jenengan melipat sesuatu itu sangat gampang ya. Melipat sesuatu yang panjang itu sangat gampang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 1 menit 2 menit itu bagi jenengan gampang sekali ya Allah. Gampang mboten, Bu? Gampang. Pun kula kuwenceng banget kita njalukin ya Allah. Njaluki kuwenceng banget. Udah istri situasinya udah berat sekali, Pak. Istri bayangannya karena namanya mau lahiran itu beratnya mungkin ya. Bayangan wah kita tekan sesuk ini. Sudah sampai minta sesar, Pak. Minta sesar, saking beratnya. Tapi nggak diizinkan sama dokternya. Tapi Masya Allah, jam 9, Pak, bukaannya komplit. Dalam waktu 1 jam itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal teori ini untuk naik 1 itu kinten perlu waktu 1 jam, 2 jam. Kan dihitung-hitung berapa itu. Dan sakitnya seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika mempelajari kisah-kisah seperti ini ya Bapak Ibu, kita semakin yakin, apalagi ditampakkan di depan mata kita. Di depan mata kita ada bukti yang sangat nyata. Jadi ketika kelahiran putra saya itu saya nonton, Pak. Semakin yakin saya dengan ayat-ayat semacam ini, Pak. Ketika Allah menghendaki sesuatu, ya sudah mudah sekali bagi Allah Ta'ala untuk mengiyakan. Sudah pokoknya tinggal kun gitu, Allah sudah jadi semuanya. Maka di saat dokter bilang lagi bukaan loro itu, oh saya kayak ya Allah, bagimu lipat itu gampang ya Allah. Sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama jenengan lipat menjadi sangat sebentar itu mesti gampang ya Allah.
dan nggak tahu itu bisa terjadi bisa tidak. Dan alhamdulillah Allah mudahkan 1 jam. Ketika periksa ngecekkan anak saya tanya kepada dokternya, dok, kok jenengan yakin betul kalau istri saya akan lahiran cepat gitu? Jenengan nggak mau memenuhi sesar itu? Ya karena kesakitannya sudah seperti itu. Saya yakin kalau akan dimudahkan, tapi nggak disampaikan ke kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Ishak ini kita belajar Bapak Ibu, janjinya Allah itu pasti. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, maka monggo kita yakini dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menunaikan sholat ini, Pak, ada janji yang sudah Allah siapkan. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika akhirat itu ada dan pasti terjadi, ya sudah, kita yakin betul dan kita berusaha untuk menuju ke sana. Dan Ishak ketika lahir, beliau berdakwah di Baitul Maqdis, di wilayah yang sekarang disebut dengan Palestina. Dan beliau menjadi pelopor, satu di antara pelopor perintis dakwah. Saya kalau mendengar kisah perjuangan masjid ini, Pak, dari Pak Fajri itu Masya Allah, orang-orang yang mempelopori dakwah itu penting, Pak. Dan Ishak itu menjadi orang-orang yang pertama kali, Ishak dan Ibrahim menjadi orang-orang yang pertama untuk menegakkan dakwah di Palestina yang hari ini situasinya dijajah, dihinakan dan sebagainya, tetapi Allah akan kirim orang-orang yang akan memenangkan agamanya insyaallah. Demikian Bapak Ibu, mungkin yang seperti ini bermanfaat. Kula cekapi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.